Tes tes tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Hipsaidan 18 ya. Seperti biasanya di video ini saya akan membahas atau mengulas cerita-cerita mistis misterius. Tentunya di video ini saya akan membahas tentang poci, pocong. Tapi sebelumnya saya mengingatkan kepada rekan-rekan semua, teman-teman semua yang baru mampir ke channel ini, silakan subscribe. Dan jangan lupa dinyalakan notifikasi loncengnya agar tidak ketinggalan info terbaru dari channel ini. Sebelum lanjut ke pembahasan horor-horornya, alangkah baiknya kita membacakan ayat-ayat suci Al-Quran terlebih dahulu. Ya, di antaranya itu ayat kursi. Ayo kita bareng-bareng bersama membacakan ayat suci Al-Quran, yaitu ayat kursi, supaya kita terhindar dari godaan setan dan terhindar dari mara bahaya. Bismillah, dipimpin oleh saya. Silakan kalian mengikuti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوضه حفظهما وهو العلي العظيم. Sadaqallahul Azim. Semoga aja dengan membacakan ayat suci Al-Quran barusan, wabah yang sedang melanda di dunia ini cepat hangus dan cepat pergi dari keduniaan yang nyata ini. Semoga kita semuanya terhindar dari wabah-wabah tersebut. Ya, langsung saja ke pembahasan intinya, yaitu saya akan menceritakan tentang pocong. Jadi di suatu sekolah, anggap saja ada si Abdul, ada si Papa, dan ada si Pai. Jadi ketiga orang tersebut itu sekolah di satu sekolah. Waktu itu sekolah mereka mengadakan acara atau suatu acara yang mistis, yaitu di sekolah mereka itu mengadakan rumah hantu kecil-kecilan yang bertajuk hantu di sekolah. Dan semua murid diharapkan untuk datang. Jadi acaranya itu dimulai dari sekitar jam 7 sampai jam 11 malam. Dari siangnya panitia mempersiapkan acara itu dengan matang-matang, mulai dari relawan, penataan tempat, serta latar dan lain-lain. Dan dalam waktu 5 jam, dekorasi atau persiapannya pun sangat matang dan beres. Si Abdul, si Papa, dan si Pai ditugaskan untuk menjadi pocong, untuk menakut-nakuti dan berjaga di ruang 4. Sesaat acara dimulai, ternyata si Papa itu kebagian di stage foto. Tugasnya hanya untuk foto-foto. Jadi tugasnya si Papa ini hanya narsis saja. Dan acara pun dimulai. Dan tiba-tiba di pojokan itu ada pocong. Padahal di ruang 4 itu pocongnya cuma 2. Tapi kenapa ini jadi 3? Ada yang aneh kayaknya. Sedangkan kan si Papa itu menjadi stage foto. Apakah mungkin Papa balik lagi? Seseorang datang dan si Papa langsung menakut-nakutinya. Dengan suksesnya tuh orang langsung lari. Nah, pada sekitar jam 9 malam, rumah hantu kecil ini diberikan waktu istirahat atau waktu break. Dan di ruang ganti, si Abdul bertanya kepada si Papa karena dia kagum kepada Papa yang sukses menakut-nakuti orang. Si Abdul pun bergegas untuk menanyakan atau berimbas kepada Papa, "Pah, tadi lo hebat banget." Dan si Papa pun malah menjawab begini, "Dih, gue gak nakut-nakutin orang, kan gue bagian stage foto." Si Abdul pun tercengang, "Apaan?"
tadi kan lo masuk ke ruang 4 untuk menjadi pocong. Orang tadi gue lihat sama Pak I lo. Demi Allah, gue gak masuk tadi ke ruang 4. Si Abdul pun diam dan merasa takut dengan kejadian tersebut. Dan si Pak I hanya terdiam dan kebingungan apa yang mereka bicarakan karena dia belum paham dan belum sadar. Dan ketika jam setengah 10 acara tersebut dimulai kembali, si Abdul pun mulai merasakan ketakutan karena dia sudah melihat atau merasakan kejadian yang tadi. Tapi dia tetap stay school. Di dalam pun katanya dia gak akan menemukan hal-hal yang aneh lagi. Mungkin tadi hanya kebetulan saja. Dan hari kedua acara itu pun tetap berlangsung dan berjalan karena banyak sekali partisipasi dan apresiasi dari anak-anak yang menyukainya. Dan hari kedua pun Abdul tidak ikut berpartisipasi dalam acara tersebut karena Abdul trauma atas kejadian yang hari pertama. Pada saat jam 7 malam, Abdul datang bersama Aar dan Pai. Dan itu anehnya si Pai itu nggak menjadi hantu lagi, nggak menjadi pocong lagi. Dan dia pun mereka bertiga pun bergegas untuk menjadi peserta. Mereka pun langsung menuju ke tempat tiket. Mereka bertiga masuk dan di ruang 1 mereka tidak heran atau tidak takut karena setannya itu agak mereka kenal. Dan ruang 2 dia agak merasa keanehan karena di ruang 2 ini setannya itu anak kecil. Dan di ruang 4 mereka bertemu kedua pocong yang baru. Dan tepat di situ mereka bertemu Dinda. Dinda itu lagi ketakutan sendirian karena dicegat oleh dua pocong tersebut. Dan mereka pun merasa kasihan, akhirnya mereka pun menolong Dinda. Dan tanpa pikir panjang lagi dia langsung menolong dan kelompok mereka menjadi 4 orang. Dan anehnya, sesudah keluar dari ruang 4 dia bertemu bersama sosok hantu suster. Suster itu membawa kepala manusia. Dan mereka berempat pun bingung. Kenapa hantu ini tidak masuk ke tema yang direncanakan oleh sekolah? Karena suasana hantu-hantu di sini kayak rumah sakit, kata mereka. Dan seharusnya tema hantu-hantu tersebut harusnya menceritakan hantu bertajuk sekolah. Dan setelah itu si Abdul mau lari duluan, malah keduluan larinya sama Dinda dan teman-teman yang lain. Dan si Abdul pun bergegas melihat atau bertemu dengan pocong. Dan dia menyadari bahwa pocong itu adalah pocong asli, bukan pocong palsu. Pocong itu asli dan hantu suster itu pun juga asli karena mereka gak napak ke lantai. Dinda pun berdiam, gak bisa bergerak. Dan setelah itu Dinda pun pingsan. Si Abdul, si Pai dan si Aar pun langsung membawa Dinda. Dan sesudahnya keluar, dia disadarkan oleh panitia. Yang panitia itu sudah mengerti seluk-beluk sekolah itu. Jadi katanya sekolah mereka itu dulunya adalah rumah sakit dan beralih fungsi menjadi sekolah. Dan dikatakan bahwa rumah sakit tersebut dulunya adalah rumah sakit praktek gelap. Sadis sekali rumah sakit ini, yang mengakibatkan banyak pasien yang meninggal karena praktek rumah sakit tersebut yang gelap. Dan pasien tersebut yang mati itu dikuburkan dalam satu lubang dengan tidak wajar. Dan ternyata kuburan atau lubang itu tidak pernah dibongkar sampai detik sekarang. Salah satu dari korban itu adalah suster dari rumah sakit tersebut. Dan katanya suster itu suka berkeliling-keliling di area sekolah itu. Seram sekali ternyata. Jadi itu teman-teman kisah penampakan pocong dan penampakan suster yang sangat sadis. Bagaimana ceritanya? Ramai atau tidak? Ya segitu saja dari saya. Mohon maaf bila banyak kekurangan dari kata-kata saya atau kata-kata yang kurang berkenan ke dalam hati kalian teman-teman. Sekian dari saya. Jangan lupa yang baru mampir subscribe, dimohon untuk bersubscribe karena satu subscribe dari kalian itu berharga untuk saya. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.